Hai Sobat Media Indonesia, kali ini saya sangat berbahagia bisa bertemu dengan orang yang berada di garis depan dalam pengembangan koperasi dan UKM di tanah air. Tak lain dan tak bukan adalah Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki. Terima kasih Pak Teten. Terima kasih Pak Ade. Selamat ulang tahun koperasi yang ke-76 nih. Ya, terima kasih. Ya, ada beberapa hal yang akan kita perbincangkan terkait dengan koperasi dalam rangka ulang tahun yang ke-76 dan ini adalah usia yang sangat-sangat matang ya. Tapi kita merasakan juga Pak Menteri, masyarakat Indonesia merasakan bahwa dalam usia yang matang 76, potret buram nan muram masih menghiasi wajah koperasi kita. Nah, menurut catatan Pak Menteri, seperti apa usia koperasi ini dikaitkan dengan perkembangan koperasi? Total koperasi ada sekitar hampir 130.000 ya Pak Menteri. Ya. Dan ini kondisinya seperti apa? Apakah semua sehat atau setengah sehat atau bagaimana? Iya, jadi memang di usia yang 76, apalagi kita sudah sering menyebut ya koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, diatur juga, disebut juga di dalam konstitusi bahwa asas perekonomian Indonesia itu asas kekeluargaan, lalu dirumuskan oleh Bung Hatta itu asas kekeluargaan itu badan hukumnya koperasi. Ya, tapi memang harus diakui lah kebijakan pembangunan ekonomi nasional kita masih belum menjadikan UMKM dan koperasi sebagai backbone ekonomi nasional, perekonomian nasional. Jadi mestinya alokasi anggaran, kebijakan, termasuk juga pengembangan ekosistem bisnis itu harus ada memang pengarus utamaan pembangunan UMKM dalam perekonomian nasional. Nah, kalau tadi Pak Ade tanya tentang koperasi, memang masih banyak yang harus kita beresin. Ya. Koperasi yang cukup berkembang sekarang itu adalah koperasi simpan pinjam. Simpan pinjam. Ya, tapi kita masih cukup lemah di koperasi produksi. Nah, di koperasi simpan pinjam ini cukup besar. Jadi yang KSP-nya sendiri itu sudah sekitar ada 18.000 koperasi. Lalu kalau dengan unit simpan pinjam ada koperasi yang juga ada unit simpan pinjam itu udah 56.000. Nah, ada 8 ya koperasi yang bermasalah waktu pandemi dengan total 26 triliun. Dan antara pengurus dan anggota yang dari koperasi bermasalah itu sudah menempuh jalan damai lewat putusan PKPU. Tapi putusan PKPU-nya itu macet karena aset-aset koperasinya sudah dirampok lah oleh para pengurusnya. Nah, sayangnya putusan PKPU itu tidak menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan penundaan utangnya ini. Mestinya menunjuk pihak ketiga. Ini malah menunjuk pengurus lama yang sudah terbukti gagal, bahkan menurut saya sih benar-benar merampok uang anggota lah. Karena asetnya sudah nggak ada di koperasi, asetnya sudah dipakai oleh pengurusnya untuk urusan pribadi, termasuk diinvestasikan di grup sendiri. Nah, dari situ saya melihat bahwa ekosistem kelembagaan koperasi ini memang masih amburadul. Nah, kalau di perbankan ya sejak krisis ekonomi tahun 98 ya 98 itu kan sudah diberesin kan. Ya, ada OJK pengawasannya yang lebih kuat begitu. Lalu ada ya standarisasi bank lah ya udah cukup tinggi menyangkut akuntabilitas dan lain sebagainya. Saya juga ada LPS. Nah, ketika ada koperasi gagal bayar, itu tidak ada skema perlindungan terhadap anggota yang di koperasi simpan pinjam. Nah, karena itu saya sekarang
sedang mengusulkan revisi undang-undang koperasi. Udah harmonisasi udah selesai, mudah-mudahan ini unpresnya segera turun. Kalau ini nggak dibenahi, menurut saya orang kapok investasi atau bergabung dengan koperasi. Pak Menteri, saya ingin kembali ke awal tadi Pak Menteri mengatakan bahwa ada 2 jenis koperasi, koperasi produksi dan koperasi simpan pinjam. Tapi kemudian yang tumbuh dan berkembang ini adalah koperasi simpan pinjam. Tetapi yang simpan pinjam ini juga kemudian bermasalah, mempunyai daya rusak yang tinggi, membuat citra koperasi semakin buram. Kembali, apakah idealnya koperasi produksi yang justru lebih besar atau sama saja? Seperti apa Pak Menteri idealnya ini dari 2 koperasi ini? Gini, kenapa koperasi simpan pinjam itu tumbuh dan berkembang? Karena memang banyak para pelaku UMKM yang punya usaha begitu masih sulit mengakses pembiayaan dari bank. Kalau dari bank kan masalahnya di sini ya, krusialnya nih ya. Jadi kemudian mereka lebih mudah lah minjem ke koperasi simpan pinjam. Walaupun masih ada juga sekitar 6 juta masih pinjam ke rentenir. Nah, sebagian besar kan pakai modal keluarga, modal pribadi begitu. Ya, karena memang bank itu kan masih menerapkan agunan. Nah, sementara UMKM itu rata-rata nggak punya aset, ya. Gitu. Sehingga ini saya sedang juga terus bicara dengan OJK, dengan BI. Ini harusnya menggunakan credit scoring, ya seperti bukan agunan lagi, seperti fintech atau bank di luar negeri. Saya kemarin baru pulang dari Korea, di sana untuk startup yang baru mulai usaha asal dari segi bisnisnya layak, dia bisa minta pinjaman ke bank tanpa agunan. Tanpa agunan. Ya? Jadi mereka udah sama. Yang saya usulkan adalah segera dibentuk seperti mekanismenya bukan lagi pakai agunan aset berupa barang, tapi agunannya berupa track record digital mengenai kesehatan usaha, credit scoring, gitu, ya kan? Itu kan nggak bisa dipalsukan, ya. Credit scoring itu kan bisa dilihat dari transaksi usahanya, bayar pajaknya, pembayaran kepada supplier, kepada buyer dan lain sebagainya. Jadi itu kan nggak bisa direkayasa. Kalau agunan kan bisa dimanipulasi. Kita tahu kan dulu ngerampok bank juga kerjasama antara itu dengan pegawai bank, kong kali kong, sehingga kalau macet disita agunannya di bawah nilainya kan. Pak Menteri, tadi di awal dikatakan bahwa koperasi belum menjadi sokoguru perekonomian nasional ya, belum menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Sejak kapan koperasi menjadi menguasai perekonomian nasional? Kan enggak. Dari segi kebijakan pun juga masih belum kan gitu. Koperasi masih dibatasi kegiatan usahanya hanya untuk sektor-sektor tertentu. Nah, ini yang kita sekarang sedang usahakan bahwa koperasi ini dengan revisi undang-undang koperasi, koperasi boleh ngerjain infrastruktur, boleh bikin rumah sakit, seperti boleh di luar negeri gitu, Pak Menteri. Di luar negeri. Kalau di luar negeri misalnya perbankan di luar negeri kan banyak yang basisnya koperasi. Kalau di Belanda Rabobank itu kan koperasi. Di Prancis bank nomor 2 terbesarnya Agricole juga koperasi. Di Jepang juga sama ya? Sama di Jepang. Di Singapura jaringan retail kan koperasi. Berarti revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 tentang perkoperasian ini adalah sebuah jalan keluar untuk pengembangan koperasi lebih baik dan juga untuk pengawasan koperasi lebih baik, begitu? Iya, betul. Jadi kan orang mau berbisnis dengan koperasi atau orang mau gabung dengan koperasi kalau orang aman kan bisnis di situ. Kerjasama dengan koperasi harus apple to apple dengan korporasi. Kalau standar di koperasi berbeda, orang nggak mau dong. Nah, ini yang kita mau di undang-undang koperasi, saya bangun ekosistemnya, termasuk tadi di pengawasan di koperasi simpan pinjam, itu harus sama tingkat kepercayaannya dengan orang menyimpan di bank. Nah, sebenarnya waktu undang-undang P2SK, Omnibus Law Keuangan kemarin kan sudah diputuskan jadi dibagi dua lah pengawasannya, ya kan? Yang koperasi simpan pinjam yang
open loop yang melayani pinjaman ke luar anggota, itu di bawah OJK. Misalnya ada BPR yang badan hukumnya koperasi atau koperasi simpan pinjam, yang juga dari segi pembiayaannya juga bagian besar dari investor gitu. Nah, yang closed loop di Kementerian Koperasi. Nah, yang koperasi simpan pinjam yang melayani anggota ke anggota. Nah, tapi ini di koperasi simpan pinjam yang closed loop juga udah besar-besar. Ya, ada yang 11 triliun, 3 triliun, 4 triliun itu udah biasa di koperasi. Nah, di undang-undang yang lama nomor 25 tahun 92, pengawasan koperasi itu dilakukan oleh internal koperasi, oleh anggota lewat rapat anggota tahunan dan badan pengawas yang dibentuk oleh koperasi. Jadi kementerian nggak bisa intervensi. Kementerian nggak punya kewenangan pengawasan. Nah, sekarang kan orang nyalahin tuh ke kita, itu lemah, tidak diawasi. Nah, paling pengawas koperasi di Kemenkop atau di daerah itu hanya dapat report mengenai laporan keuangan tahunan. Itu kan hanya ngelihat kulitnya. Kita tidak, dari kasus koperasi yang gagal bayar itu, kalau dilihat balancing neracanya aman gitu. Tidak tahu kita bahwa asetnya udah bodong gitu. Kita nggak bisa mengaudit ke dalam, hanya dari luar saja ya. Nah, karena itu di usulan kita di revisi undang-undang yang baru itu kita bagi dua lah, koperasi menengah dan besar, koperasi simpan menengah dan besar itu harus diawasi oleh otoritas pengawas koperasi eksternal. Di Amerika sudah seperti itu, di Jepang juga seperti itu. Tapi kalau yang kecil, ya koperasi simpan kecil dalam skala ya di mana anggota bisa mengontrol penuh begitu pengurusnya, itu bolehlah mengawasi diri sendiri. Karena kita juga tadi ya, koperasi simpan pinjam itu juga masih menjadi alternatif pembiayaan yang murah sih enggak, mahal. Di koperasi itu bunganya rata-rata di atas bank atau sama dengan bank. Gitu. Ini yang kita mau atur. Ya. Pak Menteri, ini kan revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian kan luar biasa, Pak Menteri ini ya. Bisa memberikan keleluasaan kepada koperasi untuk berbisnis ya, seperti juga dengan korporasi ya, hampir sama, berarti kompetisi di situ. Lalu bagaimana Pak persoalan pada permodalan, pada sumber daya manusia, pada teknologi untuk berkompetisi dengan korporasi ketika undang-undang ini nanti disahkan? Sebenarnya kan koperasi itu kan entitas bisnis ya. Dan untuk sektor-sektor tertentu, misalnya seperti di Eropa, selain di sektor perbankan, juga di sektor agriculture, itu memang di jaringan retail, itu koperasi memiliki keunggulan kooperatif. Karena koperasi ini kan blockchain ya, bahkan di kripto misalnya di perkembangan baru itu kan blockchain misalnya, itu juga koperasi. Koperasi ini kan kumpulan orang, ya, dan apalagi misalnya dalam struktur pertanian kita, di mana petani-petani kita itu petani-petani gurem, 0,3 hektar, peternak-peternak kecil, itu kalau industri pengolahan susu atau jaringan supermarket modern untuk dapat suplai sayuran, buah-buahan, daging sapi, daging ayam, segala macam itu kan untuk mendapatkan suplai yang stabil, kuantiti, kualitas, itu kan sulit dalam struktur produksi yang kecil-kecil itu. Itu justru koperasi yang mengkonsolidasi, mengagregasi petani-petani kecil, kan? Dan koperasilah yang kemudian memasarkannya, mengolahnya, punya industri pengolahannya, memasarkannya. Karena itu misalnya contoh sebut aja produsen susu dan produk turunan susu di dunia itu koperasi dari New Zealand, Fonterra, begitu. Jaringan retail modern paling besar nomor 4 di dunia itu Co-op
Di Swiss punya koperasi. Pertumbuhan di Swiss saja, katakanlah Swiss kalau industri perbankan yang paling inilah ya. Tapi justru waktu saya ke sana, koperasi bank yang berbadan koperasi itu pertumbuhannya lebih besar dari bank konvensional. Bank badan hukum koperasi itu 16% pertumbuhannya. Koperasi bank yang korporasi cuma 3%. Jadi banyak kelebihannya. Retail kan melibatkan multi pihak. Sama juga di agriculture, ya. Nah ini sebenarnya koperasi lebih kompetitif. Jadi itu kan blockchain, mengikat. Bentuk-bentuk pelayanan itu kan bagus itu koperasi. Gitu. Pak Menteri, saya tertarik dengan tadi Pak Menteri melakukan benchmarking ya tentang koperasi di luar negeri yang tumbuh pesat gitu kan sampai menjadi sebuah konglomerasi gitu, boleh dikatakan seperti itu. Apakah koperasi di luar negeri prinsipnya sama dengan di kita, dari anggota ke anggota, kemudian berbasisnya adalah kepercayaan? Seperti apa pola kerjanya atau prinsip kerjanya Pak Menteri? Kok di sana kok begitu besar gitu? Apakah karena memang disokong oleh permodalan yang besar? Gimana Pak Menteri? Begini ya, kalau koperasi itu kan bukan kumpulan kapital, bukan kumpulan uang, tapi kumpulan orang kan. Bahkan sejarahnya di awal-awal koperasi di Eropa, seperti credit union di Jerman, yaitu memang ada kebutuhan orang-orang kecil untuk mencari pembiayaan. Mereka kemudian menghimpun credit union. Tapi koperasi itu juga tumbuh berkembang, begitu ya. Di sana kenapa misalnya yang awalnya kredit union, ada peminjam yang nabung orang kecil, yang minjem juga orang kecil gitu. Tapi perkembangan justru di sana udah masuk, udah bikin bank, gitu. Karena di sana peminjam kecil udah nggak ada lagi kan, kira-kira gitu. Lalu kan mereka di sana juga kena regulasi, kalau mau masuk di sektor keuangan nggak ada aturan yang berbeda. Mereka harus tunduk dalam undang-undang keuangan perbankan misalnya. Nah jadi di sana yang dilayani bukan lagi orang-orang kecil, anggotanya juga kan bukan orang-orang susah lagi gitu. Nah, sementara di kita yang disebut gerakan koperasi itu masih seperti yang digambarkan atau yang dipelajari oleh Bung Hatta muda di Skandinavia ya ketika awal-awal perkembangan koperasi. Seolah berhenti gitu loh. Makanya kita kaget-kaget ya ketika melihat malah koperasi yang tumbuh berkembang itu di negara kapitalis. Kapitalis ya. Seolah koperasi itu kan agak ke kiri gitu loh. Iya, kan, iya, gitu. sosialis ya. Iya, kan sebenarnya nggak begitu. Ya, koperasi itu kan blockchain, circular economy, di mana seluruh keuntungan dari seluruh proses produksi itu dimiliki dinikmati benefitnya oleh anggota. Ya kan? Berbeda dengan korporasi. Kalau korporasi 1-2 orang ya atau keluarga bisa mendirikan koperasi perusahaan gitu. Nah, justru kan kekuatannya di situ. Kekuatannya di situ ini yang seolah-olah salah gitu kan. Oh, kalau koperasi bikin bank gitu, sementara koperasi simpan pinjam seolah-olah itu hanya untuk orang kecil. Nah, kalau lama-lama nanti ekonomi ini dikuasai korporasi, nah baru kaget nanti gerakan koperasinya. Gitu. Sekarang masih ada yang menolak. Wah, kita nggak mau bikin bank, kita bikin koperasi. Gitu. Nah, itu menurut saya keliru ya. Justru kan kita juga orang-orang kecil juga boleh dong mengelola rumah sakit, boleh dong punya bank, membangun jalan tol juga boleh dong. Tapi kalau orang-orang kecil kan nggak bisa gitu sendirian, maka bikin koperasi. Kan begitu. Sehingga permodalannya cukup lah gitu. Boleh disebutkan Pak Menteri, koperasi di tanah air yang hari ini katakanlah luar biasa pertumbuhannya, bisa disebutkan? Kalau di koperasi simpan pinjam misalnya yang paling besar itu
Kospin Jasa. Kospin yang di Pekalongan. Pekalongan itu kan kira-kira 11 triliun. 11 triliun ya. Lalu ada koperasi pesantren di Sidogiri. Itu juga cukup besar. Itu koperasi apa kategorinya? Ada koperasi simpan pinjam. Ada produksi juga? Ada perdagangan. Mereka juga punya sawit gitu. Itu cukup besar. Ya, lalu juga ada koperasi Astra, koperasi di Telkom, karyawan Telkom itu juga pernah masuk 300 koperasi besar dunia, begitu. Jadi banyak. Nah, ini yang harus diubah. Soalnya koperasi itu adalah entitas bisnis hanya untuk sektor-sektor marginal gitu loh. Yang recehan aja gitu ya. Iya, nggak benar. Iya. Makanya sekarang misalnya ini ada kebijakan baru yang sudah ditetapkan oleh Pak Presiden. Misalnya untuk industri sawit, itu hilirisasinya itu udah bisa dilakukan oleh koperasi petani sawit. Dulu kan misalnya CPO dan minyak goreng itu hanya oleh industri besar, petani, koperasi petani hanya nanam sawitnya. Nah ini sekarang udah bisa, sehingga nanti nilai tukar petani, kesejahteraan petani itu juga akan lebih baik, karena mereka kan sekarang tidak hanya menjual tandan buah segarnya, tapi mereka juga bisa mau pabriknya sampai ke bikin CPO, sampai ke minyak yang mereka bisa mendapat keuntungan. Berarti hilirisasi ini kabar baik buat koperasi juga? Ya, jadi hilirisasi yang kita lakukan oleh pemerintah bukan hanya hilirisasi tambang, mineral seperti nikel, boksit dan lain sebagainya, tapi dalam bersamaan hilirisasi juga sedang kita lakukan untuk para pelaku UMKM dan koperasi. Di sawit kita sudah lakukan. Nanti hilirisasi juga sedang kita bangun untuk program produk-produk komoditas unggulan nasional. Misalnya kita penghasil nilam terbesar dunia, 95%. Peragran industri atau parfum industri di dunia itu kan dari Indonesia. Nah, peran koperasi dalam hilirisasi itu, dalam rantai hilirisasi di titik mana itu Pak Menteri? Dua hal. Pertama, mengagregasi para pelaku usaha-usaha petani-petani. Kan petaninya 0,3 hektar. Nah, itu kan nggak mungkin bisa bicara tentang suplai pangan yang stabil. Nggak mungkin kita bicara soal produktivitas begitu. Ini kita harus agregasi, harus skala ekonominya harus dapat gitu. Misalnya, maksudnya para petani ini bersatu dalam kita sebuah koperasi. Kita ada beberapa model. Di Lampung kita dengan Grid Giant Pineapple misalnya untuk ekspor pisang mas itu ke Jepang dan Singapura, itu mengkonsolidasi petani-petani perorangan yang rata-rata 0,3 hektar itu dalam skala 400 hektar itu kira-kira melibatkan 600 petani. Itu berkoperasi, membuat pisang standar ekspor yang memang masuk sertifikatnya ada 21, masuk ke pasar dunia itu. Ternyata bisa koperasi bikin pisang dengan standar ekspor yang persyaratannya seabrek gitu. SOP-nya, inputnya, bibit dari mulai segala macam udah dengan optakernya dari Grid Giant Pineapple bisa dilakukan. Kami juga misalnya mendandani satu kopontren di Ciwidey, penghasil sayur-sayuran yang sekarang sudah bisa mensuplai kebutuhan supermarket modern. Masih kecil, masih 8 ton sehari, itu juga sama. Jadi konsolidasinya sudah dilakukan, agregasi petani-petani kecilnya sudah dilakukan oleh Kopontren, tapi yang kita dukung sistem pembiayaan. Karena selama ini kan kesulitan kalau petani koperasi itu masukin ke supermarket itu kan tempo pembayarannya mundur. 4 kali ngirim, sekali bayar. Nah, koperasi nggak kuat kapitalnya. Nah, saya mengambil model
free financing seperti di USDA di Amerika untuk pangan. Seperti apa itu, Pak Menteri? Di kami ada LPDB untuk dana bergulir. Oh, dana bergulir koperasi. Kita perkuat kapital koperasinya supaya koperasi bisa beli tunai ke petani. Ke petani ya. Nah, lalu koperasi yang memasarkannya. Nah, kalau mereka bayar mundur ke koperasi nggak apa-apa. Kalau ke petani kan nggak bisa. Iya, nggak bisa ya. Karena itu tumbuh para tengkulak, ya pengepul yang merugikan ke petani, gitu. Nah, akibatnya dua hal dengan pendekatan ini. Jadi tiga lah. Jadi petani bisa punya nilai ekonomi yang bagus karena dia bisa lewat koperasinya dia bisa jual ke end user, ke konsumen. Tidak lagi ke pedagang, para tengkulak. Kedua, terjadi pertanian terencana. Nah, ini penting. Apa yang ditanam petani, paritas produknya, volumenya, kapan panen, itu sesuai dengan permintaan pasar yang lewat koperasi. Sehingga tidak ada lagi nanti panen melimpah, harga jatuh. Gitu. Dan petani juga punya keyakinan apa yang mereka tanam pasti dibeli karena sesuai dengan permintaan pasar. Akibat ketiganya apa? Bank yang tadinya nggak pernah mau biayain petani kecil karena potensi NPL-nya macetnya tinggi karena nggak jelas harga dan pasarnya, sekarang mau. Jadi kita menggunakan kombinasi pembiayaan seperti itu. Nah, Pak Jokowi udah lihat. Dan saya sampaikan, Pak, ini kita ngurusin perishable produk sayur-sayuran yang mudah rusak aja kita udah bisa ya mengatur supply baik quality maupun kuantitas secara konsisten. Bahkan sekarang mereka udah diminta sekitar 80 ton per hari. Nah, ini kita sedang lebarkan dengan komponen-komponen lain dengan 10. Ini kan jadi hilirisasi, juga itu kan bisnis modelnya. Ini kan hilirisasi kan. Jadi dia kalau dulu kan petani hanya bikin nanam, ini kan sampai ke hilirnya, ya sampai jadinya ya. Sampai jadi. Nah, ini Pak Jokowi minta ini kita replikasi. Ya, jadi kita udah ada 2 model. Nanti saya sedang bikin model lagi untuk di petani padi. Ya, petani padi itu kan sekarang bukan lagi koperasi, gapoktan. Gapoktan ya. Kelompok tani yang nggak berbadan hukum. Jadi dulu malah jadi jadi nggak bankable kan. Nah, ini kita harus koperasiin lagi. Skalanya kalau koperasi harus 1.000 hektar 1 RM. Ya. Pak Menteri, soal pengawasan ya, pengawasan 2 payung ini ada yang berdasarkan. Tapi mungkin saya selesaiin dulu ya. Oke, siap. Karena hilirisasi ini supaya pemerintah jangan dilihat hilirisasi hanya untuk yang gede-gede, ya, industri gitu. Ya seperti tadi di mineral gitu. Padahal di sisi lain kita juga perlu memperbaiki kualitas lapangan kerja. Ya, yang labor intensifnya itu menurut saya dengan hilirisasi yang sedang kita lakukan. Kita kan punya produsen, kita punya misalnya tadi minyak katsiri, nilam, nah, kita bangunkan rumah produksinya, kita di Aceh. Bahkan dengan Siah Kuala bisa sampai bikin end product, gitu ya. Ada parfum, ada hand sanitizer, ada anti-aging, segala macam, banyak lah. Dari nilam aja itu? Dari nilam, Pak. Kan semua bahan baku untuk fragran industri, untuk kosmetik, itu kan dari Indonesia. Harusnya ini jadi dihilirisasi di sini. Harusnya fragran industri itu di Indonesia. Gitu. Ini malah yang untung Perancis gitu. Ya. Nah, hilirisasi yang lain kita misalnya kelapa. Kan kita banyak ada. Lalu misalnya kita juga punya sawit, 50 juta ton CPO. Kita kan hanya jual CPO-nya atau paling hebat lah minyak goreng. Padahal Unilever bisa menghasilkan dari sawit itu untuk produk kosmetik, produk makanan, minuman, ke produk farmasi juga, gitu kan. Ini kita mau hilirisasi. Kita punya ya kelapa, bambu. Ini yang kita mau hilirisasi. Jadi nanti
kita juga sudah identifikasi lagi, misalnya kayak rumput laut. Rumput laut kan kita kaya luar biasa. Laut kita kan tropik, panennya nggak pernah berhenti. Kita sebagian besarnya lautan kita masih ekspor rumput mentah gitu. Padahal seluruh industri kosmetik, makanan, farmasi itu banyak menggunakan rumput laut. Bahkan rumput laut bisa menggantikan misalnya tepung terigu, bisa menggantikan plastik, ya bisa. Nah ini saya mau hilirisasi. Tapi saya baru piloting ya, piloting untuk bambu di NTT. Di NTT itu ada 40.000 hektar bambu. Itu standar, kalau pakai standar lingkungan udah memenuhi. Ini kan bisa menggantikan produk furniture atau timber dari kayu dengan bambu. Bambu juga bisa menjadi sumber serat yang tidak kalah bagus dengan katun. Ya kita kan alternatif juga batik, semua bahan katun hebat, tapi bahan bakunya kan impor karena kita nggak punya kebun kapas. Nah, kita sebenarnya bisa, saya udah ketemu dengan pembuat mesin di Swiss, bisa mereka bilang kamu nggak punya katun, tapi kamu punya bambu yang produktivitasnya 4 kali lipat dibandingkan bambu-bambu di Cina, di Jepang. Itu sumber serat gitu loh. Nah, selama ini kan baik penelitian di kampus maupun di dunia usaha untuk mengembangkan bahan-bahan baku lokal menjadi keunggulan domestik kita belum dilakukan inovasinya. Nah, saya sekarang bikin piloting, makanya kita bikin factory sharing untuk pengolahan bambu di NTT. Ya, jadi sudah ada misalnya untuk timber ke depannya, tapi bisa juga untuk bahan tenun, gitu. Jadi ini harus kita lakukan. Pak Menteri, tadi disampaikan adanya 2 payung pengawasan ya, Undang-Undang P2SK dengan Undang-Undang Koperasi yang baru ini nantinya pasca revisi. Nah, apakah ini tidak membingungkan ya Pak Menteri, ketika misalnya yang terbuka, koperasi terbuka, yang bisa menarik anggota dari luar, memberikan pembiayaan keluar, itu ditangani oleh OJK, sementara yang khusus buat internal anggota oleh koperasi. Apakah ini tidak membingungkan nantinya Pak Menteri? Karena begini, kalau misalnya ini terjadi dalam bayangan saya Pak Menteri, ini boleh jadi orang akan melihat bahwa urusan koperasi semuanya di Kementerian Koperasi, sementara di Undang-Undang P2SK adalah OJK. Kenapa nggak satu pintu aja pengawasan itu di koperasi gitu Pak Menteri? Malah tadinya kami mengusulkan sesuai dengan usulan DPR di awal, karena ada banyak koperasi bermasalah kan ketika Undang-Undang P2SK disusun, semua koperasi simpan pinjam diawasi oleh OJK. Semuanya? Semuanya tadinya. Baik yang untuk anggota ataupun juga untuk open loop sama close loop. Tapi memang kemudian ditolak juga oleh gerakan koperasi lah. Intinya belum siap lah mereka. Ya kalau tadi kita bicara koperasi di sektor keuangan di Eropa kan mereka memang tunduk dengan aturan perbankan. Perbankan. Jadi sana nggak ada lagi dua sistem untuk sistem pembiayaan, kan itu pengaruh terhadap perekonomian nasionalnya kan. Coba aja misalnya kalau koperasi kita gagal bayar karena memang standar akuntabilitasnya berbeda, bahaya. Dari 8 aja udah 26 triliun gitu. Tadinya kita usulkan begitu, tapi kemudian OJK-nya juga menolak. Karena OJK ini kan, kalau OJK cobalah Pak Mahendra bilang ke saya, Pak Leten, kalau koperasi simpan pinjam semua diserahkan ke OJK, wah ini kita mati terkubur koperasi. Karena OJK ini kan 1.600 Pak. Bayangin anggarannya OJK berapa? Gede banget kan. Udah pengawasannya juga udah pakai instrumen gitu, pakai teknologi. Bukan pengawasan komunal, konvensional kayak di koperasi gitu. Nah, ada 18.000 KSB kan, saya mau serahin dulu. Nah, jadi akhirnya memang diputusin bagi dua. Tapi itu nggak masalah. Dan itu bukan baru sebenarnya. Bukan baru. Dari dulu juga seperti itu.
Jadi kita udah pisah yang open loop di OJK, misalnya BPR itu kan banyak, atau lembaga keuangan lain, juga badan hukumnya koperasi, melayani di luar anggota. Karena itu kan mereka hubungannya kayak nasabah, makanya harus diawasi oleh ini. Kalau yang closed loop memang anggota ke anggota, jadi anggota lah yang mengawasi kan gitu loh. Tapi prakteknya kan kalau sudah besar nggak bisa satu sama lain anggota nggak kenal juga gitu loh. Jadi kita bagi dua, nggak masalah. Di luar juga seperti itu. Nah, dengan undang-undang yang baru di mana koperasi Kemenkop bisa mengawasi koperasi simpan pinjam yang khusus buat anggota, sejauh mana jangkauan dari Kemenkop untuk mengawasi KSP yang hanya untuk anggota, yang notabene tadi menurut Pak Menteri sudah banyak juga gitu, jumlahnya banyak, kemudian juga asetnya juga banyak gitu, sampai triliunan. Ini gimana cara mengawasinya Pak Menteri? Ya kan ada sehingga dua juga. Tidak kebobolan lagi. Kita bagi dua ya. Okay. Untuk yang kecil, yang koperasi simpan pinjam yang kecil, itu memang oleh koperasinya itu sendiri. Ya kita berikan, mereka bisa lah, yang anggotaan saling mengenal gitu ya. Nah kalau yang menengah besarnya, yang di atas 500 miliar lah asetnya, itu oleh pengawas eksternal. Jadi akan nanti dibentuk semacam OJK untuk koperasi gitu. Di Amerika, di Jepang sudah maksudnya melakukan. Maksudnya OJK-nya koperasi begitu? Iya, jadi otoritas pengawas koperasi. Jadi bukan berarti kelembagaan tersendiri? Kelembagaan sendiri yang kita usulkan. Bentuknya apa? Badan gitu? Iya, badan. Di bawah menteri atau di bawah presiden? Di bawah undang-undang itu langsung. Oh, di bawah undang-undang itu. Jadi itu independen. Jadi otoritas pengawas koperasi. Nah, harmonisasinya udah selesai, jadi kita tinggal nunggu anpresnya dari presiden. Artinya dari Menpan membentuk kelembagaan baru udah oke. Nah, jadi kalau mengandalkan ASN ya, pegawai negeri seperti di Kemenkop sih ngawasin seperti itu nggak bisa. Itu harus punya kompetensi di sektor keuangan dan fokus di situ. Fokus. Nah kalau sekarang ini, nah itu memang ini jadi catatan juga kan, di undang-undang daerah itu pengawasan itu kan diatur gitu kan, yang gede di pemerintah pusat, yang menengah di provinsi, lalu yang kecil di kabupaten dan kota. Nah, pengangkatan dinas-dinas koperasi UMKM di bawah ya nggak ada standarnya, jadi sulit gitu. Ya, jadi memang bagusnya memang oleh OPK. Gitu. Saya kira kita harus punya proyeksi, bahkan kalau kita mau jadikan koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian, ini memang harus kita siapkan ekosistemnya. Sistemnya ya itu. Jadi, nah ini juga harus dipahami oleh gerakan koperasinya, bahwa mereka harus siap menyiapkan diri menjadi pemain utama kegiatan ekonomi. Nah, karena mereka itu juga lebih nyaman diawasi oleh Kementerian Koperasi yang tidak punya kompetensi. Artinya mereka nggak mau diawasi lah. Kalau OJK mereka takut banget gitu. Karena ada juga misalnya penyalur kur lewat koperasi juga memang masih kewalahan gitu, laporannya segala macam. Kalau di OJK kan ketat, kalau nggak report sore hari ya kena penalti kan gitu loh. Kalau di koperasi ya enggak gitu. Nah, mereka masih pengen bisa ntar dulu gitu ya. Pengennya di zona nyaman gitu loh. Makanya datang ke sini protes ke saya, Pak Teten nggak bisa. Kami ingin diawasi koperasi. Ya maksudnya kan supaya nggak ada pengawasan kan gitu. Janganlah, saya bilang begitu. Mungkin mereka sukanya sama Pak Teten kan? Iya, enggak, malah sama saya kurang happy karena saya lagi reform nih. Gitu. Ya, kan saya lihat juga udah mulai bahaya, ya bahaya. Koperasi itu sekarang udah mengalami penuaan, ya mindset, model bisnisnya nggak berkembang, terus juga pengurusnya udah tua-tua, jadi nggak ada demokrasi ekonominya. Pada koperasi katanya demokrasi wujud dari demokrasi ekonomi. Tapi ketuanya ada yang abadi, nggak ganti-ganti, sampai Ompong masih jadi ketua, Pepkikun masih ketua koperasi.
ini kan harus dipahami bahwa di dalam koperasi juga jangan dipikir secara otomatis akan terjadi keadilan atau demokrasi ekonomi itu. Kan bisa membangun oligarki juga, ya kan? Sebalah contoh misalnya Indosurya. Indosurya itu kan boneka semua pengurusnya. Kan ininya Henry Surya itu udah dikaji oleh ahli pala hukum. Semua kan. Ada aktor di belakangnya. Iya, gitu. Dia dirikin gitu suruh supaya memenuhi struktur di koperasi, ada pengurus, pengawas, ya supir lah, pegawai-pegawainya. Kan ya kayak ormas juga di koperasi itu. Tiap hari koperasi pinjam misalnya, ya kan melahirkan orang kuat kan. Apalagi dia melakukan put buying tiap hari, jadi dia bisa ngatur tuh pengurusnya, ngatur pengawasnya, bahkan keluarga. Jadi asas kekeluargaan perekonomian nasional itu bukan berarti koperasi jadi milik keluarga kan. Ini juga lagi saya atur, mereka nggak happy. Tapi kan nggak benar kalau kita lakukan ini, apalagi riskan di sektor keuangan. Nah, saya nggak peduli, saya sedang membuka mindset mereka untuk menyiapkan diri kalau koperasi ingin sejajar dengan korporasi, ya standarnya juga harus kita siapkan. Berarti di undang-undang yang baru ini Kemenkop bisa mengawasi, kemudian juga bisa melakukan penindakan dan bisa menutup, ya, bisa membekukan koperasi begitu. Bisa. Jadi kalau sekarang kan kita nggak bisa kan. Gitu. Nah, kita juga ada bicara dengan Kumham. Sekarang kan pendirian koperasi kan di Kumham. Ya, tapi kita ingin seperti ada model lain. Prosesnya dari sini udah beres, baru pendaftarannya di Kumham. Gitu, sehingga kita dari awal bisa mengontrol ya koperasi ini. Jangan sampai lagi nih saya orang yang sudah cacat di koperasi atau cacat di industri perbankan gitu kan, perampok bank bikin koperasi kan gitu loh. Wah, itu kita nggak boleh lagi. Kita udah kita cut gitu loh. Pak Menteri, ini kan yang 8 koperasi ini kan bergerak secara masif ya, menyerap duit masyarakat. Ada terkumpul 26 triliun dan sekarang lenyap gitu. Pemerintah dalam hal ini kecolongan tidak dengan begitu kuatnya, begitu masifnya pergerakan dari koperasi simpan pinjam? Iya, kecolongan. Kecolongan karena begini kan. Dan kalau kita lihat yang 8 itu kan backgroundnya itu dari pengusaha besar. Ya, bikin koperasi. Saya contohlah Indosurya. Indosurya itu kan punya lebih dari 26 perusahaan investasi sekuritas. Nah, kemudian baru bikin koperasi simpan pinjam. Nah, apa motifnya mereka bikin koperasi simpan pinjam? Kan berbeda. Nah, ini kan bukan orang kecil bikin koperasi menghimpun modal kan, usaha kan, bukan begitu. Nah, ini kan sejak 96, sejak krisis ekonomi, kan bank udah dipagerin kan, nggak bisa lagi tuh dulu seperti sebelum Krismon, itu kan bank banyak yang gagal bayar, ya karena kemudian mereka mengumpulkan dana dari masyarakat, dipakai di grupnya sendiri, melampaui batas minimum pemberian kredit, macet. Nah kan seperti itu. Nah sekarang udah nggak bisa lagi di bank, pindah ke koperasi simpan pinjam kan gitu. Makanya saya menyebut ke Pak Mahfud, ini Pak, saya bilang kalau nggak diberesin undang-undang koperasinya, nanti babi hutan di industri perbankan ngacak-ngacak kebun koperasi, Pak, gitu. Nah ini makanya saya beresin. Pinjol misalnya, saya udah tahu tuh, pinjol banyak yang mau pakai badan hukumnya koperasi simpan pinjam, gitu loh. Nah karena tidak boleh itu ya? Boleh, tapi kan kenapa saya mau ngomong bicara ini motif? Karena di sini longgar pengawasannya. Begitu dilihat ada pengawasan diawasi oleh diri sendiri, koperasi nggak bisa ngawasi, Kementerian Koperasi nggak bisa ngawasi kan. Jadi kan mengatur diri sendiri. Nah ini kan ancaman kehancuran bagi koperasi itu. Kalau misalnya tidak segera kita beresin. Nah cuma
mereka teman-teman gerakan koperasi yang sudah nyaman gitu, mereka mengatur dirinya sendiri segala macam gitu, merasa terganggu ini, lalu seolah-olah ini kok jati diri koperasinya hilang. Nah, ini kan selalu melihat bahwa seolah-olah koperasi itu harus punya hal yang berbeda. Gitu. Saya tahu prinsip dasar filosofinya itu koperasi itu circular economy, di mana keuntungannya dinikmati oleh semua anggota dan bukan hanya orang kaya konglomerat yang bisa bikin usaha, tapi orang-orang kecil juga bisa gabung dalam koperasi. Jadi kan soal partisipasi ekonomi yang melibatkan orang-orang kecil kan koperasi gitu. Tapi dari segi model bisnisnya ini kan berkembang gitu. Maka saya juga meniru model-model di luar, udah mengembangkan sekarang koperasi multi pihak. Ya, jadi kan kegiatan ekonomi itu meski di sektor pertanian, di industri, di adapun kan melibatkan berbagai pihak. Ada buruh, ada petani, ada investor, ada pasar, ada buyer, operator. Nah, sekarang saya mau mereka itu bukan lagi penempatan koperasi itu hanya misalnya hanya petaninya gitu ya, buruhnya atau konsumennya. Kita ingin semua korporasinya masuk juga ke koperasi. Jadi supaya sudah mulai misalnya yang pertama slanker. Itu yang pertama bikin slanker. Jadi ada slang yang punya brand produk slangnya, lalu ada slanker ya. Nah, ini rock band pertama di dunia yang bikin koperasi. Nah, mungkin setelah itu nanti sudah mulai Pak Menteri. Purple ya akan bikin. Sudah mulai ya? Sudah. Pak Menteri, terakhir tadi dikatakan bahwa koperasi ini wajah masih old school ya, old fashion ya. Apa terobosan Pak Menteri agar koperasi ini berwajah muda, segar, akuntabel? Gimana Pak Menteri? Ya, yang pertama tadi ya, saya beresin ekosistem ya, supaya koperasi itu punya standar reputasi yang sama dengan korporasi. Tapi di sisi lain juga pemerintah harus sudah mulai melirik bahwa koperasi juga bisa masuk ke semua sektor gitu. Nah, di undang-undangnya kita udah atur begitu. Tapi harus ada kebijakan afirmasi seperti sudah dilakukan sekarang oleh Pak Jokowi. Misalnya yang tadinya industri sawit itu dikuasai oleh korporasi besar. Nah, begitu saya periksa 40% lebih ternyata lahan sawit itu punya rakyat. Nah, sekarang Pak Jokowi udah petani boleh bikin pabrik CPO maupun minyak gorengnya. Nah, sehingga nanti kan struktur industri di sawit ini barangkali 40%-nya udah petani, koperasi begitu. Koperasi juga kan bisa tuh bangun infrastruktur gitulah, jalan tol gitu ya, bisa atau apapun harus diberi tambang misalnya, ya kan, koperasi juga bisa gitu. Nah, jadi dua sisi itu yang sedang kita lakukan. Nah, di sisi lain saya juga terus melakukan edukasi, ya, saya juga minta bantuan konsultan-konsultan koperasi dari Belanda, dari Eropa, dari Australia untuk ikut memodernisasi bisnis model koperasi di dalam negeri. Terakhir Pak Menteri, ini kan pemerintahan kan berakhir Pak Menteri ya. Apa legacy yang akan diberikan oleh Pak Teten terkait dengan koperasi dan UKM Pak Menteri? Satu ya, tadi dari segi kebijakan ini salah satu nanti yang di cover di undang-undang koperasi ini itu salah satu legasi lah. Jadi nanti koperasi itu baguslah, ya sehatlah. Kedua, misalnya sekarang kebijakan afirmasi pemerintah untuk hilirisasi sumber daya alam, mineral ke koperasi. Nanti yang nikel bolehlah misalnya pengolahan ini. Tapi kalau end product, misalnya bikin sendok, garpu, alat makan yang berbahan baku nikel itu UMKM dong, koperasi lah gitu. Termasuk juga kebijakan misalnya belanja pemerintah yang 40% itu yang sudah diatur di Undang-Undang Cipta Kerja kan itu salah satunya usulan dari kita juga. Harus membeli produk UMKM dan koperasi. Sebab kalau nggak ada yang membeli,
ya koperasi UMKM kita nggak punya kesempatan untuk meningkatkan kualitas produknya. Yang ketiga yang saya sedang berjuang terus itu akses pembiayaan. Nah, akses pembiayaan ini sekarang ini kan baru 21% untuk UMKM. Nah, itu padahal pelaku usahanya 99,9% itu UMKM. 97% lapangan kerja disediakan UMKM, tapi kreditnya perbankan malah ke korporasi yang hanya nyediain berapa persen kan? 3% itu dengan BUMN, dengan ASN kan? Ini nggak fair. Nah, karena itu banknya harus mereform. Pak Jokowi udah menetapkan 30% kredit perbankan harus UMKM, tapi pelaksanaannya nggak didukung, gitu. Jadi ada kendala untuk nyalurinnya. Lalu kemudahan usaha. Sekarang nggak boleh lagi ada yang sektor informal. Nah, karena itu kemudahan untuk mendirikan usaha, koperasi, PT perorangan, bahkan perorangan pun hanya cukup nomor induk berusaha. Sudah lakukan. Nah, yang ekosistem yang lain juga saya kira seperti kawasan ekonomi khusus untuk koperasi itu kan juga UMKM harus ada. Harus masuk. Nah, ini lagi kita coba usulkan. Nah, sertifikasi produk, nah ini yang masih kita harus beresin. Misalnya izin edar BPOM tuh kalau nggak salah antara 3-4%. Masih sulit gitu. Ya, sertifikasi halal. Ini kalau dihitung 30 juta UMKM produk-produk kuliner, herbal gitu yang membutuhkan sertifikasi halal dengan rata-rata 21-25 hari, itu masih butuh 600 tahun kan gitu loh. Oh ya, keburu mati duluan kita. Nah, itu kan mesti di-reform. Nah, itu yang kita sedang siapkan. Tapi kalau ini sudah semua bagus lah. Baik, Pak Menteri, terima kasih. Baik, Sobat Media Indonesia, demikian wawancara kami dengan Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM. Perbincangan yang sangat menarik. Tadi beliau menyampaikan bagaimana kondisi carut marut koperasi, kemudian upaya-upaya untuk perbaikinya dengan melakukan reformasi secara bisnis model, kemudian juga secara regulasi dengan revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. Mudah-mudahan koperasi Indonesia semakin maju dan berkembang dan bisa menjadi sokok guru perekonomian Indonesia. Maju terus koperasi Indonesia. Terima kasih, Pak Menteri.